takut, tapi asik juga, Mon. Iya. Tapi Boy, kamu tadi katanya nggak mau teriak, tapi ternyata teriak gitu loh. Habis takut tapi asik, Mon. Iya. Tapi tadi ada kakek sama nenek kok diam saja ya, Mon. Iya, aneh sekali ya. Mereka kok nggak takut ya? Kok tenang-tenang begitu? Iya, sebab kakek sama nenek kan sudah biasa pacarannya di ayunan dulu, Mon. Oh iya ya, betul juga. Ayo Boy, kita main lagi aja Boy. Jangan, Mon. Kan kenapa? sebentar lagi ada acara yang Sabtu itu, Mon. Asik. Oh iya ya, Mona hampir lupa. Iya, Mon. Ayo kita siap-siap, Mon. Oke, Masa mau ayo. ayunan terus? Hah? Ya udah, ayo kita siap-siap. Ayo ya, teman-teman, jangan main-main semua. Iya. Kita mau ikut asik yang Sabtu itu ya, teman-teman. Ayo Boy, kita siap-siap ya. Ayo, sudah. Dah teman-teman. Dadah. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi. Wah, hari ini gak terasa ya, sekarang sudah hari Sabtu. Kalau hari Sabtu, semuanya ingat gak? Ya, kita punya acara yang apa? Asik punya. Ya, betul. A itu apa? Ada yang masih ingat A itu apa? A itu apa ya? SI itu siapa ya? Dan K itu kapan terjadinya? Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi yang kelima. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Selain itu, kita juga mau memuji Tuhan. Tadi Mona sama Boy bilang sama ibu kalau mereka tadi hampir saja lupa kalau hari ini hari Sabtu. Wah, tapi sekarang Mona sama Boy sudah siap-siap. Mereka juga ikut mau menyaksikan acara yang asik punya ya. Sama kalian juga ya. Anak-anak juga sudah siap-siap untuk apa? Untuk mengikuti asik ini ya. Nah, sebelum kita mulai acara ini ya, kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur sekali lagi hari ini kami boleh mengikuti acara asik di mana kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau mengenal isi hati Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh tahu kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau kami lakukan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang selalu terbuka untuk boleh mendengarkan Injil. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan nyanyikan satu lagu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Ya, kita nyanyi lagu Yesus Kristus, Juru Selamat Manusia. Oke? Music! Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Nah, hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Ya, Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat menghibur kita. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk yang manis, ya. Buka telinga, buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Juga Boy sama Mona sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Leo. Ya,
Anak-anak selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai anak-anak, kita berjumpa kembali dalam seri Asik. Apa ya? Siapa ya? Kapan ya? Nah, hari ini kita masuk dalam sesi Siapa ya? Wah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih saat ini diberikan kesempatan untuk belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Khususnya kami akan membicarakan siapa ia. Tuhan tolong pimpin Pak Leo yang membicarakannya, juga Tuhan tolong setiap kami yang mendengarkannya, supaya sama-sama kami boleh diberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, waktu kalian sekarang ada, bapak ada, ibu bapak kalian ada, dan kakek nenek kalian ada, tentunya kalian bertanya, wah, dari manakah saya ada ini? Nanti ya kita akan melihat dan kita akan tahu dari mana sebenarnya kita ini ada. Anak-anak sekalian, pada waktu yang lalu, kalian sudah pernah belajar tentang penciptaan manusia. Manusia itu begitu luar biasa Tuhan ciptakan, karena disebutkan manusia diciptakan dari debu tanah. Biasanya debu tanah itu tidak ada orang yang suka. Banyak orang yang sebel sekali. Bahkan kalau ada dibersihkan, ada di sepatu dibersihkan, semua. Tetapi Tuhan memakainya menjadi yang luar biasa. Kenapa begitu? Karena Alkitab mencatat manusia dicipta menurut gambar rupa Allah. Dan ada satu hal yang juga jangan kalian lupakan. Allah menghembuskan napas Allah ke dalam diri manusia. Yang kedua, manusia diberi kuasa oleh Tuhan. Kuasa untuk apa? Untuk mengatur seluruh apa yang sudah Tuhan ciptakan di dunia ini. Artinya, manusia diberikan hal yang dipercaya oleh Tuhan, yaitu menjadi wakil Tuhan. Binatang tidak, tumbuh-tumbuhan tidak, ikan-ikan, burung-burung juga tidak. Hanya manusia yang menjadi wakil Tuhan. Yang berikutnya juga, kalau binatang, tumbuh-tumbuhan tidak bisa berbicara kepada Tuhan secara langsung. Tetapi manusia, dia bisa berbicara secara langsung kepada Tuhan. Wah, kalau begitu, luar biasa bukan Tuhan menciptakan manusia? Wah, senang sekali. Termasuk anak-anak yang ada di rumah, anak-anak yang ada ikut di sini, termasuk Bapak juga adalah spesial. Tetapi pada pelajaran yang lalu juga kita sudah mendengarkan, kita juga sudah belajar bahwa ketika manusia mendengar suara dari si iblis yang mengatakan, kalau kau makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kau tidak akan mati, tapi kau akan menjadi seperti Allah. Wah, manusia saat itu sangat bingung, ragu-ragu terhadap perkataan Tuhan. Bahkan ketaatannya pun kepada Tuhan mulai hilang, mulai luntur. Artinya bahwa manusia sudah punya keinginan menjadi seperti Allah. Nah, di pelajaran yang lalu dikatakan juga, waktu mereka melawan, melanggar setiap perintah Tuhan, apakah mereka menjadi seperti Allah? Seperti yang dikatakan iblis? Tidak. Mereka justru menjadi mati. Wah, ternyata tidak menjadi seperti Allah, menjadi mati. Bagaimana ya anak-anak ya? Kalau begitu, manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Manusia mau kembali lagi, aku mau suci, aku mau kudus. Tidak bisa lagi. Mau pakai caranya sendiri, tambah tidak bisa. Kalau begitu bagaimana caranya ya? Supaya manusia bisa hidup kembali, manusia bisa berdamai kembali dengan Allah penciptanya.
tentu tidak bisa memakai cara manusia. Harusnya Allah sendiri yang memberikan caranya atau jalannya seperti itu. Terus bagaimana? Tuhan kasih taunya ada di Alkitab seperti yang kalian punya di rumah. Mari kita membacanya ya. Kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Begini bunyinya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu iblis, dan perempuan ini. Antara keturunanmu iblis dan keturunannya, yaitu perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, kepalanya iblis, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini adalah yang dijelaskan oleh Alkitab bahwa caranya manusia ingin berdamai dengan Allah harus menurut cara Allah. Nggak bisa dong kalau caranya manusia, karena manusia tidak punya pengetahuan untuk berdamai dengan Tuhan. Nah, caranya adalah Alkitab mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dengan perempuan. Nah, kenapa ya Tuhan bangun permusuhan? Supaya perempuan itu, zaman itu Hawa, juga Adam yang hidup bersamanya, tidak lagi ingin berteman, bersahabat dengan iblis. Supaya mereka tidak lebih pikirannya banyak dipengaruhi oleh iblis. Jadi harus ada permusuhan. Tuhan menjadikan Hawa, Adam bermusuhan dengan iblis supaya tidak punya rasa rindu, punya rasa ingin terus bersahabat dengan iblis. Alkitab juga mencatat ternyata bukan hanya dengan perempuan itu saja, bahkan dengan keturunan perempuan itu. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis, sedangkan keturunan iblis akan meremukkan tumitnya. Jadi, manusia tidak akan bisa menang kalau menghadapi iblis. Manusia tidak akan dapat menghancurkan kepala iblis. Jadi, hanya keturunan perempuan saja yang bisa meremukkan kepala iblis. Sekarang pertanyaannya, siapakah keturunan perempuan itu? Mari kita teruskan pelajaran ini. Tetapi omong-omong seperti tadi Bapak katakan, kalau kita ada di dalam dunia, di bumi ini, dari mana sih sebenarnya kita ada? Kita lihat ya, yang pertama, waktu Tuhan menciptakan, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Tapi ada Adam yang Tuhan cipta dari debu tanah. Terus setelah itu, bagaimana dengan Hawa? Kok bisa-bisa ada ya? Padahal belum ada perempuan. Ada laki-laki, belum ada perempuan, tetapi ada Hawa. Nah, Hawa, Alkitab mencatat diambil dari rusuk Adam. Artinya tidak ada perempuan, hanya ada laki-laki, bisa ada Hawa. Wah, luar biasa bukan? Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, ada Adam. Ada Adam, tidak ada perempuan, keluar Hawa. Nah, seperti yang berikutnya ini. Giliran kita, giliran papa mama kalian, ibu bapak kalian, kakek nenek kalian. Dari mana itu? Saya sebut kakek nenek. Ternyata di sini ada kakek nenek. Bentar ya, saya akan jalan ke kakek nenek. Saya mau tunjukkan pada kalian. Nah, anak-anak, waktu saya tadi lihat kakek nenek, saya datang pada kakek nenek ini. Kakek nenek ini tentunya punya anak. Nggak tahu, tapi berapa jumlah anaknya? Seperti papa dan mama kalian punya anak kalian, adik-adik kalian, kakak-kakak kalian, seperti itu. Nah, kakek ini juga tentunya punya papa dan mama sebelumnya. Juga punya kakek dan nenek sebelumnya. Sampai kakek, nenek, kakek, nenek, banyak sekali.
Itulah keberadaan kita. Kita berasal dari keturunan laki-laki dan perempuan. Kita keturunan adanya benih laki-laki dan benih perempuan. Jadi, sekali lagi, anak-anak, Bapak Mama kalian, Bapak Leo ini yang berbicara, pasti punya Papa dan Mama. Ada laki-laki dan perempuan. Tetapi kita akan lanjutkan. Siapakah keturunan perempuan itu? Nah, ini satu ini yang akan kita lihat. Kenapa harus keturunan perempuan? Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, mari kita melihat siapakah keturunan perempuan itu. Tadi Bapak katakan yang pertama, tanpa laki-laki, tanpa perempuan bisa ada Adam. Ada Adam tanpa perempuan, ada Hawa. Ada Papa Mama kita, ada laki-laki, ada perempuan, ada kita semua. Sekarang, hanya ada perempuan saja bisa melahirkan. Mana bisa Bapak? Gak mungkin. Semua yang melahirkan pasti ada laki-laki dan perempuan. Alkitab mencatat itu ada. Siapakah dia? Atau siapakah keturunan perempuan itu? Nah, ceritanya seperti ini. Waktu Adam dan Hawa mendengar berita itu, Adam dan Hawa memikirkan, pasti nggak lama ini ada loh yang meremukkan kepala iblis. Punya anak, bukan. Punya anak, bukan laki. Sampai keturunannya laki. Bukan semua. Tapi ada waktunya Tuhan menepati janjinya yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 itu. Siapakah dia? Siapakah dia? Yesus Kristus. Loh, kok bisa ya Pak? Perhatikan anak-anak ya dengan baik-baik. Waktu Alkitab mencatat keturunan perempuan, itu artinya perempuannya itu belum pernah menikah. Dia seorang gadis, dia seorang perawan. Maka Tuhan memilih seorang perempuan, seorang gadis, seorang perawan yang bernama Maria. Maka Tuhan Allah memakai rahim atau meminjam rahim daripada Maria untuk mengandung bayi Yesus. Kenapa tanpa laki-laki? Karena jika ada laki-laki, berarti tetap ada dosa. Yang menebus manusia dari dosa, yang meremukkan kepala iblis, harus yang tidak berdosa. Yang membebaskan manusia dari kematian supaya hidup hanya yang tidak berdosa. Siapakah dia? Sekali lagi dia adalah Yesus Kristus yang dikandung oleh gadis atau perawan Maria. Itu sebabnya Allah mengatakan harus dari keturunan perempuan. Jadi Maria sebelum menikah sudah mengandung bayi Yesus karena Roh Kudus. Anak-anak sekalian, kalian harus ingat bahwa ketika kalian dan saya adalah orang yang berdosa, orang yang sudah dimatikan oleh kuasa dosa, maka ketika dan saya ingin hidup kembali, maka satu-satunya cara adalah jalannya dari Tuhan, yaitu percaya kepada Yesus Kristus yang tidak berdosa. Jadi cara manusia tidak bisa menyelamatkan. Cara manusia tidak bisa meremukkan kepala iblis. Cara manusia tidak bisa membebaskan manusia dari kematian. Itu sebabnya, hai anak-anak, percayalah kepada keturunan perempuan
yaitu Yesus Kristus yang tidak berdosa. Itulah yang akan membuat kalian hidup, yang membuat kalian akan diperdamaikan kembali dengan Allah. Hari ini kita melihat betapa luar biasanya Tuhan. Sekalipun manusia sempat melawan Tuhan, tapi manusia yang sudah berdosa ini diselamatkan oleh Tuhan, karena Tuhan itu punya keadilan, sekaligus Tuhan punya kasih yang luar biasa. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini kita sudah bisa mendengar cerita firman Tuhan, bahwa kita diberikan kesempatan untuk percaya, untuk menerima keturunan perempuan itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari anak-anak, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah tolong saya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ini dari pertama sampai selesainya. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah dunia ini, yaitu melalui Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kami dari dosa, yang sudah membangkitkan kami dari kematian, yang sudah meremukkan kepala iblis, supaya kami beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu siapa ya keturunan perempuan itu? Ya, betul. Kalian mendengarkan bahwa keturunan perempuan itu adalah Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus yang satu-satunya Juru Selamat kita. Karena Dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita. Nah, untung tadi si Boy sama si Mona ikut acara ini. Coba tadi kalau mereka tetap terus main-main, mereka tidak bisa dengar firman Tuhan. Mereka tidak tahu siapa itu Juru Selamat kita. Siapa itu keturunan perempuan. Nah, sebelum kita akan tutup acara ini, mari kita nyanyikan sekali lagi Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Musik. Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Nah, acara ini sudah selesai untuk hari ini. Jangan lupa ya, Sabtu depan ikuti terus acara asik ya. Nah, kita akan menutup acara ini dengan berdoa. Oh ya, Ibu ingatkan lagi ya, besok kan hari Minggu. Ya, jangan lupa kita anak-anak semua untuk ikut apa? Ya, betul. Ikut ibadah sekolah Minggu. Ya. Nah, sekarang kita akan lipat tangan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh mengikuti acara ini. Kami belajar, kami tahu siapa yang menjadi keturunan perempuan, siapa yang dapat menyelamatkan kami, yaitu hanya Yesus Kristus satu-satunya.
manusia yang tidak berdosa, yang sanggup menolong kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mencintai Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sampai jumpa anak-anak.